Baik, yang pertama ada latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung tercapainya tujuan SDGs di bidang pendidikan. Dalam proses pendidikan, guru menjadi ujung tombak pembelajaran sehingga harus memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi guru meliputi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang saling mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif serta pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembahasan ini untuk memahami pengertian kompetensi guru dalam dunia pendidikan. Kompetensi guru menjadi hal penting karena berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Pembahasan ini diharapkan dapat membantu memahami keterkaitan kompetensi guru dengan pendidikan berkualitas dalam mendukung tercapainya tujuan SDGs di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya ada pengertian dan konsep profesi. Yang pertama ada kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya secara profesional. Kompetensi ini menjadi dasar bagi guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, membimbing peserta didik, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Profesi pendidikan adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, kualifikasi akademik, dan kepatuhan terhadap kode etik dalam pelaksanaannya. Profesi ini memiliki peran penting dalam pembagian potensi peserta didik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter, sehingga dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran secara efektif. Artinya, seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu memahami bagaimana proses belajar peserta didik berlangsung. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang pertama yaitu pemahaman karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, guru harus memahami kondisi peserta didik baik dari aspek fisik, intelektual, maupun sosial emosional. Setiap siswa memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda, sehingga guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran agar semua peserta didik dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Yang kedua, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru juga harus mampu merancang pembelajaran secara sistematis, misalnya melalui penyusunan RPP atau modul ajar. Perencanaan ini penting agar kegiatan pembelajaran memiliki tujuan yang jelas, materi yang sesuai, serta metode yang efektif untuk digunakan di kelas. Ketiga, evaluasi hasil belajar komprehensif. Selain mengajar, guru juga perlu melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Evaluasi tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga mencakup proses, pemahaman, sikap, dan perkembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu pengembangan potensi peserta didik. Kompetensi pedagogik juga menekankan bahwa guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, siswa tidak hanya berkembang dalam bidang akademik,
tetapi juga dalam keterampilan, kreativitas, dan kepercayaan diri. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang pertama yaitu penguasaan substansi mata pelajaran. Guru perlu memahami konsep-konsep dasar maupun lanjutan dalam mata pelajaran yang diampu. Misalnya, pada mata pelajaran matematika, guru tidak hanya memahami rumus, tetapi juga memahami konsep dan penerapannya. Yang kedua, pemahaman struktur dan pola pikir keilmuan. Selain memahami materi, guru juga harus mendalami pola berpikir dari ilmu tersebut. Dalam matematika misalnya, guru perlu memahami cara berpikir logis, sistematis, dan edukatif agar dapat membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah. Yang ketiga, kemampuan pengembangan materi sesuai perkembangan iptek. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru dituntut untuk terus memperbarui materi pembelajaran agar tetap relevan. Guru dapat memanfaatkan teknologi digital dan sumber belajar modern untuk mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu penguasaan standar kompetensi pendidikan nasional. Guru juga perlu memahami standar kompetensi pendidikan nasional sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi sosial merupakan kemampuan berinteraksi secara efektif dengan siswa, rekan guru, orang tua, dan masyarakat. Artinya, guru harus mampu membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Seorang guru tidak hanya berperan di dalam kelas, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan sosial dan pendidikan, termasuk adaptasi digital di era Society 5.0. Pada era Society 5.0, guru juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini penting agar guru dapat berkomunikasi dan melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif sesuai perkembangan zaman. Kepribadian yaitu memiliki kepribadian yang mantap, stabil, arif, dan berwibawa. Kompetensi kepribadian menunjukkan bahwa guru harus memiliki sikap yang dewasa, bijaksana, dan mampu menjadi pribadi yang dihormati oleh peserta didik maupun lingkungan sekitar. Menjadi teladan dengan integritas moral yang tinggi. Guru juga diharapkan mampu menjadi contoh yang baik atau uswatun hasanah bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, maupun tanggung jawab. Dengan demikian, guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan pendidikan karakter kepada siswa. Pada slide ini membahas keterkaitan dengan SDGs. Jadi, kompetensi guru memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan SDGs, khususnya tujuan keempat yaitu Quality Education atau pendidikan yang berkualitas. Jadi, guru itu tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan pembelajaran yang efektif, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Melalui kompetensi pedagogik, guru mampu memahami kebutuhan siswa dan memilih metode pembelajaran yang tepat. Jadi, kompetensi profesional membantu guru menguasai materi secara mendalam. Sementara itu, kompetensi sosial dan kepribadian membuat guru menjadi lebih teladan. Dengan kompetensi tersebut, pendidikan yang adil dan merata dapat lebih mudah tercapai. Selanjutnya terkait studi kasus dan implementasi. Penerapan kompetensi guru dapat dilihat dalam berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah implementasi kurikulum merdeka melalui proyek P5 bertema lingkungan di sekolah dasar. Kegiatan ini membantu siswa belajar lebih aktif, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong guru untuk meningkatkan literasi digital. Misalnya dengan menggunakan Canva sebagai media pembelajaran interaktif, supaya materinya lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa.
Lalu kompetensi guru juga terlihat dalam penerapan kelas inklusif, yaitu kemampuan guru untuk mengelola siswa dengan karakter dan kebutuhan yang beragam secara empatik, sehingga semua siswa merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Kesimpulannya, kompetensi guru merupakan kemampuan utama yang harus dimiliki oleh setiap pendidik dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian saling mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, berkualitas, dan menyenangkan. Jadi, di era pendidikan yang modern ini, guru juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menciptakan pembelajaran yang inklusif bagi semua peserta didik. Dengan kompetensi yang baik, guru tidak hanya membantu siswa mencapai prestasi belajar, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan SDGs, terutama pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Terima kasih.